Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur pada kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Alhamdulillah dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan serta nikmat tanding umum, sehingga pada pagi yang penuh barokah ini kembali kita dapat bertemu kembali dalam menjalankan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian pada subuh. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, Allah terima semua ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita jawabnya pada kesempatan pagi hari ini jadi umatnya, dan insya Allah kita jawabkan nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang Muhammad dalam dengan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh Ustaz Yatno. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kajian akan disampaikan sampai dengan 10 kurang lebih jam 5 menit. Dilanjut dengan tanya jawab. Apabila para jamaah ada yang bertanya atau menanyakan, dipersilakan. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Yatno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala amin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Masjid Al-Madinah, insyaallah
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bersama ini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kebaikan dalam kehidupannya sehingga senantiasa bisa memberikan nasihat-nasihat yang jamaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang penyakit hati yang harus kita jaga. Mulai yang lalu saya membahas tentang masalah kualitas amal seseorang itu ditentukan apa yang ada di dalam kuncinya adalah di dalam hati. Karena Rasulullah mengatakan inna fil jasad mudghatan idza salahat jasad kulluh wa idza fasada jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau baik segumpal darah itu, maka baik seluruh tubuh amalnya, perbuatannya. Jika rusak segumpal darah itu, maka rusak juga seluruh tubuhnya, seluruh amalnya, seluruh perbuatan. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah alkohol. Nah, oleh karena itu hati ini, kolbu ini harus kita jaga, rawat, sehingga kita memiliki amal-amal yang baik. Nah, salah satu hal yang dapat mengotori hati sehingga kemudian kita tidak memiliki amal yang berkualitas, bahkan amal yang ada pun terhapus karena penyakit yang ada dalam tubuh ini. Penyakit ini adalah penyakit ria ini adalah penyakit yang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Kalau kita tidak coba untuk berupaya meninggalkan penyakit ini, maka habis sama. Hadirin sekalian, ria secara bahasa itu berasal dari kata roha, yaro, ruyan, waruyatan. Jadi ria secara bahasa berasal dari kata roha, yaro, yang maknanya melihat. Jadi secara bahasa segala sesuatu yang dapat dilihat itu namanya ria. Tetapi secara istilah menurut kaidah syariat yang dimaksud dengan ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya itu diketahui baik dari ucapan, dari sikap atau amal, ataupun dari tulisan. Jadi ucapan, tulisan, sikap, amal, perbuatan manusia yang ingin diperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pengakuan dan imbalan dunia lainnya. Itu disebut dengan ria. Jadi segala sesuatu yang diperlihatkan kepada orang lain, baik dari lisan, dari sikap maupun tulisan, ya, agar diketahui oleh orang lain, kemudian tujuannya ingin mendapatkan sanjungan, pujian atau imbalan duniawi, sehingga seseorang ini dia mengalami disorientasi, mengalami kehilangan tujuan karena Allah.
itulah yang disebut dengan riya. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa yang menjadi titik tekannya adalah tujuannya itu, bukan memperlihatkannya itu. Karena tidak semua yang diperlihatkan kepada orang lain itu kemudian disebut dengan riya. Seperti misalnya Ustaz Ali, contohlah misalnya, jika Masjid Al-Madinah melakukan program kegiatan perbaikan masjid, kemudian dibentuk panitia, kemudian menggalang donasi bagi jamaah. Kemudian tadi ngomong ke panitia, ini saya nyumbang, nanti diumumin ya. Nah, memperlihatkan seperti itu belum tentu dikatakan riya. Gitu ya. Kenapa? Karena masalah riya itu adalah masalah seseorang dengan Tuhannya. Jadi kita tidak bisa menjudge orang atau menghakimi seseorang bahwa seseorang itu melakukan perbuatan riya kepada manusia. Jadi riya itu adalah urusan dirinya, urusan seseorang hamba dengan Allah. Dan yang tahu bahwa seseorang itu dalam amalnya, dalam ucapannya, sikapnya itu riya atau tidak, hanya dia dengan Allah. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang, oh ini riya, oh dia riya, tidak bisa. Karena riya itu adalah urusan sekali lagi orang hamba dengan Allah Subhanahu. Nah, bolehkah kita misalnya memperlihatkan kepada orang lain itu? Ini juga terjadi pada saudara-saudara kita yang secara amanah, misalnya dia ditugaskan untuk sebagai pejabat, sebagai seorang pejabat, atau dia sebagai orang yang katakanlah kalau dalam masa-masa pemilu itu menjadi calon, apakah itu calon anggota legislatif, dewan, ataupun anggota eksekutif, menjadi calon pejabat eksekutif, misalnya jadi calon bupati, misalnya gitu. Kan biasanya kan suka apa? Sumbang gitu kan, memberikan sumbangsi ke masyarakat. Apakah itu riya atau tidak? Nah, maka sekali lagi masalah riya ini adalah urusan hati orang dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi manusia nggak bisa menjudge hati. Oleh karena itu, termasuk saya pernah berdiskusi karena ini menjadi sebuah sisi dilematis. Ya, beberapa tahun 2019 saya diamanahi untuk jadi calon anggota dewan. Nah, sebenarnya kadang-kadang kan kalau di majelis taklim kita suka memberikan sumbangan, misalnya ketika di masyarakat, suka memberikan sumbangan dan sebagainya. Gitu. Apakah itu termasuk dia enggak? Ini sebuah diskusi yang cukup menggelitik, ya. Apakah seorang pejabat atau seorang calon misalnya ketika memberikan sesuatu kepada orang lain di halayak ramai, apakah itu termasuk perbuatan riya? Nah, ternyata jawabannya ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tu in tubdus shadaqati, jika kamu sekalian memperlihatkan
as-shadaqati, ya sedekah-sedekah, fani'imahi, maka itu baik. Maka itu diingtub bis shadaqati, jika kamu memperlihatkan sedekah-sedekah, fani'imahi, maka itu baik. Wa in tukhfuha, dan jika kamu sekalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi kalau kita memperlihatkan sedekah kita, maka itu baik. Tapi kalau menyembunyikan, itu lebih baik. Nah, jadi antara baik dan lebih baik. Artinya berarti tidak ada yang salah di sini. Yang penting kita bisa menjaga hati. Jadi tidak semua amal perbuatan yang kemudian kita perlihatkan kepada orang lain kemudian itu disebut dengan riya. Jadi riya itu tergantung orientasinya, tujuannya. Karena bisa jadi seorang pejabat ketika memberikan pejabat itu tidak harus seperti di pemerintahan ya, misalnya di DKM, ketua kan pejabat juga itu, pejabat DKM. Misalnya dalam kegiatan perbaikan mesin itu dia memberikan sumbangan misalnya, dan kita diumumkan, itu bukan berarti kemudian tidak. Karena bisa jadi dia memiliki tujuannya apa? Menjadi contoh, menjadi teladan bagi jamaah, gitu kan? Oh iya, DKM ini juga sudah membangun. Jadi tujuannya itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada manusia agar para manusia kemudian itu berbuat baik, tapi itu, yang paling penting adalah dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka itu tidak termasuk riya. Jadi riya itu kalau orientasinya dia ingin mendapatkan apresiasi, pujian dari manusia, pengakuan dari manusia, atau imbalan dari manusia yang sifatnya duniawi, tidak ada unsur kebaikan di sana. Tapi kalau tujuannya untuk apa? Untuk memberikan keteladanan, untuk supaya misalnya dia mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar, maka itu insya Allah tidak termasuk riya. Makanya di sini Allah mengingatkan itu sedekah bifannya. Jika kamu memperlihatkan sedekah, maka itu baik. Jadi tidak semua sekali lagi yang diperlihatkan kepada orang lain itu kemudian disebut dengan riya. Yang kalau riya itu kalau dia nyumbang, kemudian nggak jadi, sumbangannya diambil lagi. Nah itu jelas berarti orientasinya kan dunia. Tapi kalau nyumbang itu udah gitu. Kan ada kemarin gitu, kalau orang juga masjid karpet gitu kan, pas giliran tidak terpilih, karpetnya diminta lagi, gitu kan. Nah itu namanya apa? Orientasinya hanya sekedar duniawi, orientasinya bukan karena Allah. Jadi kalau terpilih alhamdulillah, kalau enggak ya udah, mudah-mudahan jadi pahala bagi kita, karena karpet itu kan digunakan untuk ibadah dan sebagainya. Nah kalau orang sudah memiliki amal yang seperti ini, ya, walaupun diperlihatkan atau tidak diperlihatkan, jadi kalau diperlihatkan itu baik, kalau secara sembunyi-sembunyi sedekahnya, amal perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi, maka itu kata Allah khairul lakum, itu lebih baik bagi. Nah kalau sudah memiliki kualitas amal seperti ini, baru amalnya itu menjadi kafarat bagi dosa. Ya kata Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru, maka dia Allah akan menghapus ankum dari kamu sekalian min sayyi'atikum, dari kesalahan-kesalahan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan intinya Allah ya bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kamu lakukan, khabirun, maha. Itu Allah tahu. Jadi Allah itu tahu seseorang itu niatnya riya atau tidak, Allah maha tahu. Jadi yang tahu itu adalah Allah dan diri. Kalau dia dirinya itu niatnya untuk riya, ya riya itu.
Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada ciri yang menandakan, tapi sekali lagi ciri ini untuk diri kita masing-masing, bukan untuk menghakimi orang lain. Karena sekali lagi kita tidak bisa menghakimi seseorang dari sisi dohirnya saja, dari sisi dohirnya. Karena masalah ria itu urusan hati, dan yang kaitan dengan hati, yang tahu hati seseorang itu hanya dirinya dengan Allah. Tapi ada cirinya katanya, makanya nanti kita lihat nih. Ini untuk diri kita ya, jadi tidak boleh untuk menghakimi orang lain. Kata Sayyidina Ali ya, bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau menjelaskan bahwa ada ciri-ciri bahwa seseorang itu memiliki sifat riya di dalam amalnya. Apa cirinya? Yang pertama adalah dia malas jika dalam kesendirian. Dia baik kalau berada dalam kesendirian. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada orang, malas ibadahnya, gitu kan? Malas di rumah, misalkan lagi di hanya keluarga yang tahu, malas ibadahnya, sholat sunnahnya malas, baca Quran malas. Tapi begitu ada orang yang melihat, atau di keramaian, dia kemudian semangat ibadahnya. Ketika berada di dalam keramaian, dia menjaga sikapnya. Bahasa orang sekarang pencitraan. Jadi kalau dalam kesendirian, ya, atau di dalam sebuah daerah yang orang tidak mengenal siapa dirinya, dia lihat, dia sikapnya berani melakukan keburukan. Tapi kalau berada di daerah yang banyak orang mengenal dirinya, jaga image, pencitraan, gitu kan. Nah, ini yang salah satu ciri dari orang ini. Ketika di rumah lagi sendirian, gitu kan, malas ibadah, gitu kan. Pas giliran ada tamu, sebentar ya, silakan duduk dulu, sebentar saya mau sholat dulu. Memang tadi mau sholat duha, gitu, misalnya. Mendadak jadi rajin ibadah ketika ada orang. Supaya dapat pengakuan tadi. Oh, subhanallah, Bapak si fulan itu ya luar biasa ibadahnya, sholat duhanya rajin. Nah, gitu kan, supaya ada begitu. Ada tujuan yang ingin dia dapatkan dari manusia, pengakuan dari manusia bahwa dia adalah orang. Jadi kalau dalam sendirian malas, tapi kalau dalam keramaian rajin, semangat. Kalau misalnya kerja waktu semangat, supaya diri adalah orang rajin banget ya. Jadi intinya adalah pengakuan dari orang lain. Begitu juga dalam perbuatan sikapnya. Tadi kalau dalam kesendirian, dalam daerah di mana orang nggak mengenal dirinya, sikapnya berani melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dalam daerah di mana dia banyak dikenal karena dia tokoh masyarakat, dia kemudian jaga ini. Nah, ini adalah salah satu ciri dari orang yang terjangkiti penyakit ria. Kemudian ciri yang lain adalah kalau dalam beramal, kemudian ada orang memuji, rasanya bangga, dan lebih semangat, tambah semangat. Kalau kemudian dipuji, tapi kalau kemudian dikritik, gitu kan, kemudian dicela misalnya, langsung turun semangat. Contoh misalnya, ketika jadi pengurus, ya kan, ada yang mencurigai, misalnya dia menyalahgunakan keuangan misalnya, dari kepengurusan. Nah, ketika dikritik, wah, dia marah-marah, gitu. Kemudian ngambek. Wah, kurang apa sih saya ini?
masjid itu. Gitu. Setiap apapun saya ikut berkontribusi. Akhirnya apa? Ketika dikritik, ya dikasih masukan, dia nggak terima. Dan kemudian pundung, marah, ngambek, gitu kan. Akhirnya tidak mau lagi. Aku udah, kalau itu saya serahkan lagi semua. Silakan. Nah, justru orang kemudian malah curiga kalau kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia dikritik, gitu kan, misalnya dikasih masukan, kemudian kita bisa kita bisa. Kalau misalnya ada kecurigaan penyalahgunaan keuangan, kita lihat coba yuk kita sama-sama bareng-bareng kita bahas. Gitu kan. Kalau misalnya memang iya betul, berarti kemungkinan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya juga kan manusia. Bisa jadi ada dana yang belum tertulis, atau misalnya bisa jadi kekhilafan yang kita lakukan. Maka kita lihat. Nah kalau seperti itu enak, terbuka, transparan. Sehingga masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain itu menjadi bahan perbaikan bagi dirinya. Orang pejabat dikritik. Kemudian kalau misalnya dia marah, tepat. Nah, justru ketika dikasih masukan adalah itu sarana untuk perbaikan diri. Nah, jadi kalau ketika dikritik, dicela, kemudian marah, gitu kan, kemudian tidak semangat lagi, tapi kalau dipuji, wah itu sama semangat. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami disorientasi di dalam perbuatan amal. Itulah yang disebut dengan riya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita bahas? Karena riya itu adalah suatu penyakit hati yang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Pertama, bahaya atau dampak dari penyakit riya adalah berpotensi orang yang melakukan atau memiliki sifat riya itu berpotensi menjadi orang munafik. Menjadi orang munafik. Kalau dalam hadis kan dijelaskan bahwa ciri orang munafik itu kan ada 3. Ayatul munafiki salah. Ciri dari orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzdzab. Kalau ngomong banyak dustanya. Itu orang yang munafik. Yang kedua, wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina, dan yang ketiga, apabila dikasih amanah, khana, dia berkhianat. 3 ciri. Nah, ternyata ketiga ciri penyakit orang munafik ini akan bisa ada dalam diri seseorang, ya, disebabkan karena ada faktor penyebabnya. Jadi ada faktor penyebab seseorang kemudian mengidap penyakit kemunafikan yang dicirikan dengan 3 tadi. Jadi penyakit kemunafikan itu adalah dampak. Penyakit kemunafikan itu adalah akibat dari seseorang yang memiliki faktor-faktor penyebab dari timbulnya penyakit kemunafikan. Apa faktor penyebabnya? Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, hendak menipu Allah. Wa huwa khadi', padahal Allah yang menipu mereka. Padahal dia Allah yang menipu. Jadi orang munafik itu kan melakukan, kalau ngomong bohong, kalau misalnya janji mengingkari, ketika sudah berjanji nih, kemudian dia mengingkari gitu kan. Ketika ketemu dia ngomong, "Aduh, mohon maaf ya kemarin sudah niat mau bayar gitu." Tiba-tiba padahal itu tidak. Berarti kan 2, mengingkari janji, yang kedua bohong kan begitu. Nah, itu kan sifat kemunafikan. Disangkanya Allah nggak tahu dia melakukan kebohongan itu, disangkanya Allah nggak tahu. Dia
Kalau bahasa Allahnya seolah-olah dia mau menipu Allah. Disangkanya Allah nggak tahu, padahal Allah yang tahu. Padahal Allah itu maha tahu. Ya, dan sesungguhnya dia yang tertipu oleh amalnya sendiri. Makanya di sini Allah mengatakan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Dia hendak menipu Allah, ingin mengelabui Allah. Seorang Allah itu tidak tahu, padahal Allah maha. Nah ternyata penyakit kemunafikan yang dia menipu dirinya sendiri hakikatnya itu ada faktor penyebabnya. Apa faktor penyebabnya? Di sini dijelaskan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak menegakkan sholat, maka dia tegakkan dengan malas. Sholat itu kan salah satu ibadah. Maka faktor penyebab timbulnya sifat kemunafikan yang pertama adalah kemalasan dalam ibadah. Jadi kalau orang dalam kehidupannya malas beribadah, maka akan menyebabkan ruh imannya ini jadi melemah. Ini kaitannya. Nah, ketika seseorang ruh imannya lemah, maka imannya itu tidak cukup kuat untuk membentengi dirinya dari maksiat. Sehingga dia mudah melakukan perbuatan maksiat. Dia mudah melakukan kebohongan. Dia melakukan khianat. Dia tidak amanah. Kenapa? Karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, nggak mungkin dia bohong. Kalau imannya kuat, nggak mungkin dia khianat. Kalau imannya kuat, nggak mungkin dia korupsi. Korupsi itu sebuah perbuatan yang tidak amanah, kan? Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena malas. Karena ruh imannya lemah. Kenapa ruh imannya lemah? Karena dia malas dalam beribadah. Maka kita hati-hati sekalian. Kalau kita malas dalam ibadah, sholat wajib dilakukan dengan asal-asalan, kemudian ditunda-tunda gitu kan. Nah ini malas ibadah, punya potensi akan timbul penyakit kemunafikan dalam diri. Malas ibadah bisa menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua, yura'una nasa. Dia hendak memperlihatkan kepada manusia. Dia nasa, artinya apa dia nasa? Pamer, ingin berbuat ria kepada manusia. Nah, jadi perbuatan ria itu adalah faktor penyebab seseorang terjangkiti sifat kemunafikan. Jadi selain malas ibadah, yang kedua, kalaupun dia beribadah, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin memperlihatkan kepada manusia sehingga mendapatkan pujian. Sekali lagi, tidak semua yang diperlihatkan itu ria, tapi tujuan dia memperlihatkan amalnya, tujuan dia melakukan sikapnya itu, perbuatannya itu supaya ingin mendapatkan pujian. Tapi kalau ingin mendapatkan pujian dari Allah sehingga Allah itu sayang, sehingga Allah memberikan kemurahan kepada kita, boleh. Ya, misalnya, apakah seseorang boleh nggak kalau sholatnya itu supaya Allah memberikan kebaikan kehidupan kepada kita, rezeki yang dilancarkan, kemudian kita diberikan kehidupan yang baik? Oh, karena Allah jangan mengatakan, karena dia mengharapkan ridho Allah, ingin mendapatkan balasan yang baik hanya dari Allah. Ya. Jadi kalau perbuatan amal soleh kita ingin mengharapkan pahala balasan dari Allah, itu boleh. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Misalnya dalam ayat Allah menjelaskan, man amila amalan shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan. Man amila amalan shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita melakukan perbuatan, kemudian kita mengharapkan kepada Allah agar kita diberikan kehidupan yang baik, ya, rezeki yang baik, yang lancar, yang sukses usahanya dan sebagainya, dari ibadah kita, boleh nggak? Boleh. Karena ini Allah yang menjelaskan, gitu kan. Boleh tak kalau
kalau kita beribadah mengharapkan surga Allah, ya, itu sama mengharapkan imbalan juga. Tapi kalau mengharapnya hanya kepada Allah, nah itu misalnya dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kan gitu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang orang beriman dan melakukan amal soleh bahwa bagi mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Artinya kalau kita ibadah hanya mengharapkan imbalan dari Allah, kita mengharapkan surga dari ibadah kita, supaya kita dimasukin ke dalam surga, boleh nggak? Boleh. Karena itu adalah perintah Allah, dijelaskan oleh Allah. Yang nggak boleh itu kalau kita mengharapkan balasan dari manusia. Itu yang nggak boleh. Itu yang disebut dengan riya'an asghar. Maka orang yang melakukan perbuatan riya berpotensi menjadi. Kemudian yang ketiga, ya faktor penyebab kemunafikan selain riya, jadi titik poinnya riya sebenarnya. Cuma saya ingin menjelaskan 3 hal yang akan bisa menyebabkan seseorang itu menjadi munafik. Bahkan ada lebih dari 3 ini Pak. Yang ketiga apa? Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Wala yadhkurunallaha, dan tidaklah dia berzikir kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Orang yang malas berzikir dia ibadah hanya sekedar mengukur kewajiban, jadi sholat gitu kan, buru-buru sholatnya gitu. Kan sholat itu kan zikir, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Tapi di sholat kali zikir, tegakkanlah sholat untuk berzikir, untuk mengingat juga. Jadi kalau orang zikirnya itu asal-asalan, lalai dalam zikirnya, udah gitu zikirnya sedikit, istighfar 3 kali, Allahumma lakassalam, Allahumma antasalam gitu kan. Artinya orang zikirnya malas. Nah, orang yang malas berzikir ini berpotensi jadi orang. Di samping memang kalau orang yang malas berzikir, dia akan memberikan kehidupan yang sulit, yang serba susah. Makanya kenapa Rasulullah itu walaupun beliau itu sudah dijamin masuk surga, gitu kan, tapi istighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali dia. Itu dalam hadis. Kenapa? Emang zikir itu harus banyak. Perintahnya itu harus zikir yang banyak. Ya Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu harus banyak. Salawat 100, gitu kan? Ada 2 zikir, 2 amalan yang kalau dibaca ringan tapi berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Itu kan ringan dibaca, ringan dilakukan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ringan dibaca, ringan diucapkan, tapi berat timbangan. Asalkan gitu. Makanya kenapa kita kalau misalnya dalam keseharian kita, hati kita ini harus sering berzikir. Naik kendaraan kita menuju tempat kerja, kita sambil berzikir, sambil naik motor, hati kita berzikir. Wah, itu pahalanya luar biasa. Gitu. Tapi kalau orang yang malas berzikir, Allah mengingatkan, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Waman a'radu, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku, artinya malas berzikir gitu kan, sedikit zikirnya, fa inna lahu ma'isyatan, maka akan diberikan baginya kehidupan yang sempit. Nah, oleh karena itu, kalau orang hidupnya sempit, biasanya potensi untuk menjadi orang munafiknya besar. Oleh karena itu, faktor penyebab kemunafikan ini harus kita hindari.
Bahkan yang menarik dari ayat ini, surat An-Nisa ini ya, selain dari 3 hal tadi, yang malas dalam beribadah, kemudian ria, berbuat ria, kemudian sedikit berzikir, dan yang menariknya ternyata ayat yang ke-144-nya itu ya, faktor penyebab kemunafikan apa? Salah dalam memilih pemimpin. Di sini jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu sekalian mengambil dari orang-orang kafir sebagai aulia. Min dunil nas, min dunil mu'minin, ya, selain dari orang yang keberpihakan. Loyalitas seseorang kepada pemimpin yang tidak beriman berpotensi menjadi orang tarik, ya kan, tarik muka. Orang tarik muka, orang yang keberpihakan kepada pemimpin, yang loyalitasnya kepada pemimpin orang yang tidak beriman, biasanya potensi untuk jadi orang munafik itu besar. Kenapa? Karena dia dekat ini ada harapan kan? Ya, walaupun salah dibela aja gitu kan. Coba, banyak orang yang mengalami disorientasi dalam amal perbuatan. Kenapa? Karena dia mengharapkan dirinya salah dalam memberikan loyalitas. Ada dulu orang yang tadinya orang baik, gitu kan? Begitu dia berpihak kepada pemimpin yang suka bohong, akhirnya ikut gampang bohong juga, gitu kan? Akhirnya berpotensi untuk jadi orang munafik, disorientasi tadi, gitu kan? Dulunya pembela, gitu kan? Gerakan-gerakan Islam, gitu. Begitu nyebrang, kelihatan jadinya munafikannya, kan gitu. Nah, kenapa? Ya mau nyebut gak enak ngomongnya. Tapi udah paham semua kan, begitu. Nah itu jadi ternyata salah dalam loyalitas, memberikan loyalitas sebagai orang yang diikuti, memberikan loyalitas kepada pemimpin yang tidak beriman, yang tidak menjadikan Islam atau nilai-nilai Islam di dalam kepemimpinannya, berpotensi jadi orang munafik. Nah, salah satunya adalah ria. Jadi ria itu ya adalah faktor penyebab seseorang akan menjadi sifat kemunafikan. Jadi faktor penyebab kemunafikan itu yang 4 ya. Yang pertama adalah malas dalam ibadah. Ya, itu kalau kita malas ibadah, potensi kita jadi orang munafik. Yang kedua adalah ria. Yang ketiga, orang yang malas berzikir, zikir sedikit. Yang keempat, orang yang salah dalam memilih loyalitas atau memilih pemimpin. Nah ini dan kalau sudah terjadi kemunafikan, kan bahayanya apa? Bahayanya orang yang munafik itu kan di keraknya neraka. Lebih bahaya dari orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir udah jelas kan. Tapi kalau orang munafik ngakunya beriman, padahal dia nggak beriman. Bahkan menjadi duri dalam daging. Berbahaya. Makanya orang yang munafik itu Allah jelaskan dalam ayat 145 dari surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Gitu kan? Sungguh orang-orang munafik itu ya akan ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Gitu kan? Bawah dari neraka. Fid darkil asfali minan nar. Kemudian di akhirat nanti walan tajida lahum nasir, walan tajida, dan tidak akan menggunakan lam. Lam itu artinya tidak akan pernah. Walan, dan tidak akan pernah tajida lahum, bagi mereka bisa menemukan nasiro. Jadi nggak ada bisa nolongin tuh orang punya penyakit munafik. Bahaya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terjerumus dalam sifat kemunafikan. Salah satu caranya kita hindari sifat ria. Maka dampak dari ria itu bahaya. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan ria akan terjatuh pada kesyirikan. Dan ria ini
bisa menjangkiti kepada siapa, baik pada orang biasa, orang umum, maupun orang yang berilmu. Kiai Pak Ustaz, itu potensi itu orang terjangkit penyakit ini. Misalnya kalau ada, hebat ya Ustaz itu gini-gini, dia dengar ada rasa bangga gitu, ada rasa senang ingin dipuji. Apa saja? Potensi jadi dia. Maka kalau ada yang muji, maka kita harus siapa? Kita kembalikan kepada Allah. Ketika ada orang muji terhadap apa yang sudah kita lakukan, prestasi yang kita lakukan, atau kebaikan yang kita lakukan, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Segala puji puji Allah. Itu alhamdulillah saya sudah ini. Karena Allah yang memudahkan saya, karena Allah yang memberikan bimbingan untuk bisa melihat. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Boleh saja kita senang karena fitrah manusia itu kan, kalau dipujian senang. Tapi jangan sampai kemudian pujian itu menganggap bahwa itu adalah karena kehebatan diri kita. Tapi itu adalah merupakan pertolongan dari Allah. Karena segala pujian haknya. Alhamdulillah. Segala puji bagi artinya milik Allah. Nah, oleh karena itu penyakit ini harus ya. Jangan sampai kita terjangkit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa nggak mungkinlah orang beriman itu melakukan perbuatan syirik besar, nyembah patung, gitu kan, nyari pesugihan, nggak mungkin lah insya Allah. Kalau orang masih rajin ibadah, rasa sholat di masjid, apalagi ustaz, kiai gitu kan, nggak mungkin dia nyembah patung, nggak mungkin dia nyari pesugihan, tidak mungkin dia melakukan perbuatan jahat, sihir dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi kata Rasulullah, aku khawatirkan terjadi kepada orang-orang yang beriman apa? Terjangkit di penyakit syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis dijelaskan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Inna akhwafa, sesungguhnya yang sangat takut-takuti, ma'akhafu alaikum syirkul ma'akhafu alaikum, yang terjadi pada kamu sekalian, asyirkul asghar, syirik. Jika Rasulullah itu, saya nggak khawatir jamaah Masjid Al-Madinah nyembah patung, nggak khawatir, nggak mungkin. Tapi yang saya khawatirkan, in akhwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar, khawatir yang terjadi pada kalian terjerumus pada perbuatan syirik kecil. Walaupun kecil, syirik juga namanya, ya, bahaya. Syirik itu ada termasuk perbuatan dosa yang tidak diampuni kalau dia tidak para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian qala artinya, Rasulullah menjawab, syirik kecil itu adalah ya. Jadi kita harus betul-betul hati-hati karena kita khawatir kita melakukan terjerumus, terjatuh pada kesyirikan. Walaupun itu syirik kan. Dan yang ketiga, mas sekalian yang dirahmati Allah, bahaya dari riya adalah menghapus amal-amal soleh. Jadi amal soleh kita tidak diterima. Perbuatan baik yang kita lakukan yang didasari atas riya, maka pahalanya tidak akan diterima. Makanya dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, la tubtilu, janganlah kamu sekalian membatalkan, menghapus, membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan cara
menyebut-nyebutnya, membangga-banggakannya, gitu kan? Atau memberikan sedekah dengan cara menyakiti perasaan yang menerima. Jadi orang yang bersedekah, ya, tapi kemudian memberikannya membuat hati sakit yang menerimanya. Ngasih sih ngasih, tapi nyakitin gitu, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatan. Misalnya, jika orang ngasih sambil melempar, buat sakit. Ini itu pahalanya hapus, sedekahnya jadi terhapus. Atau menyebut-nyebutnya. Ya alhamdulillah, sampai kemarin sukses ya. Sombong, berarti saya baru 10 juta. Sebut-sebut gitu kan. Oh ini kalau kemarin saya nggak mengawali untuk modal pembangunan 20 juta, saya belum bisa jalan. Akhirnya. Jadi apa? Menyebut-nyebut kebaikannya, menyebut-nyebut apa namanya yang sudah dia lakukan. Itu akan menghapus. Makanya kata Allah, la tubtilu, jangan kamu membatalkan, jangan kamu menghapus. Ya. Contohnya di sini sedekah, tapi kan dalam konteks yang lain adalah kebaikan. Di setiap kebaikan yang kita lakukan, kalau kemudian kita sebut-sebut ya jasa-jasa kita, itu hakikatnya menghapus, membatalkan pahala amal-amal. Bahkan di ayat ini jelaskan kalau yunfiqu ma'ahu ria'an nas, ya seperti orang yang berinfak dengan hartanya tapi dengan tujuan pamer kepada manusia. Ria'an nas. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Seperti orang yang berinfak, ya seperti apa namanya? Orang yang berinfak yang karena manusia itu diumpamakan seperti orang yang apa namanya? Ada sebuah debu yang nempel di atas batu yang licin, kemudian kena hujan. Nah, bagaimana debunya? Ya, hilang. Habis. Ya, maka di sini kata Allah, la yaqdiruna 'ala syai'in ma kasabu. Ya, Allah tidak akan ya memberikan balasan kepada mereka dari apa yang mereka kerjakan. Dia tidak akan memperoleh pahala dari apa yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena tadi kita anak dia kenapa? Sekali lagi penyakit dia itu bisa menghapus baik. Nah, sehingga orang yang seperti ini dikatakan Allah tadi di awal saya sampaikan, dia tidak menipu Allah dengan perbuatan baiknya itu. Padahal disangka Allah nggak tahu kalau dia niatnya ria. Allah itu maha tahu. Maka orang yang amalnya ya dimotivasi karena dia nanti di akhirat ketika akan ditimbang amal perbuatannya, sekarang dia nanti akan mendapati jom jadi amalnya jadi nol, gitu. Amal jadi nol, kan repot ya kan? Dalam surat Al-Furqan ayat 23 nanti digambarkan banyak orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dulu dia ingin menipu Allah, bisa kayak Allah nggak tahu. Nah, nanti di akhir pada saat hari ditimbang, dibeberkan amal-amal, amalnya jauh. Dalam surat Al-Furqan dijelaskan, wa qadimna illa ma'amilu. Wa qadimna, dan kami akan perlihatkan ila ma'amilu, terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan, min amalin, dari amal-amal yang dulu dilakukannya, faja'alnahu, maka kemudian kami jadikan amal-amal itu habaan mansur. Gitu kan? Apa habaannya mansur itu? Seperti debu yang berterbang. Debu kalau tertiup angin kan sudah hilang, gitu kan? Nah, jadi habaan mansur, amal-amal seperti debu hilang, gitu kan? Jong. Jadi nanti ada orang merasa banyak beramal di dunianya, begitu ditimbang di yaumil akhir nanti habis. Kenapa? Karena dia. Makanya kan ada sebuah hadis yang
cukup panjang, gitu kan? Nanti di akhirat Allah nanti akan manggil tiga jenis kelompok manusia, yang dia kemudian nanti di akhirat jauh karena dia tadi. Kelompok yang pertama orang yang ahli sedekah, orang kaya. Mungkin juga proses sampaikan di sini. Dipanggil oleh Allah dia. Wahai hamba, si fulan, apa yang sudah kamu lakukan di dunia dengan harta yang aku titipkan kepada? Nanti dia akan jawab tuh. Dia mengatakan, ya Allah, dengan harta yang kau titipkan kepada aku telah banyak berbuat baik. Aku nyumbang pembangunan masjid, aku nyumbang santunan yatim, aku nyumbang perbaikan jalan, aku nyumbang doa apa, aku nyumbang kepada orang yang kena musibah. Pokoknya tidak ada kebaikan atau tidak ada sesuatu kegiatan sosial apapun di dalam lingkungannya kecuali dia ikut kontribusi, gitu kan? Dan nyumbangnya nggak tanggung-tanggung kan, namanya orang kaya. Kalau kita nyumbang 100.000 itu gede banget kayaknya. Kalau orang kaya kan nggak tanggung-tanggung, nyumbang 1 juta, 10 juta, ya, enak aja kan. Tapi apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau melakukan itu ingin mendapatkan pujian. Ini tidak pengakuan apresiasi dan itu sudah kamu dapatkan waktu di dunia, gitu kan? Karena amalmu itu bukan karena aku, karena amalmu bukan karena aku, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Malaikat syariat dia neraka. Orang ahli sedekah merasa banyak beramal dengan hartanya, tapi karena orientasinya salah, motivasinya salah. Karena ada ria di sana, akhirnya apa? Terhadap jauh. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang ahli ilmu dipanggil sama si fulan, apa yang sudah kamu lakukan di dunia dengan ilmu yang aku titipkan? Nah, ini kan untuk para cendekiawan, para ustaz, kan? Pasti lagi tadi, ria itu nggak hanya saja terjadi pada orang awam, pada para ahli ilmu pun punya menjadi ria. Makanya harus tajdid dunia, harus selalu memperbaharui niat. Makanya kalau bisa ada rasa bangga dipuji, ada rasa merasa ini ujub gitu ya, karena dia karena kemampuan gitu ya, langsung orang yang beriman itu harus apa? Langsung menyadarkan diri Allah, langsung istighfar supaya apa? Supaya tidak berkelanjutan. Nah, ketika orang yang berilmu ditanya oleh Allah, kata dia, ya Allah, dengan ilmu yang kau titipkan kepadaku, banyak sudah aku bisa memberikan pencerahan kepada umat. Banyak orang tersadarkan keberagamaannya karena tausiah yang diberikan. Orang mengeluhkan bahwa dia ustaz hebat terkenal gitu kan, ahli ilmu. Ternyata engkau dusta. Kamu melakukan itu semua supaya ingin dapat pengakuan dari manusia, pujian dari manusia bahwa kamu pengen supaya dipuji begini. Karena ilmu yang telah kamu berikan kepada orang lain, kamu ajarkan kepada orang lain, motivasinya bukan karena kamu, tapi karena ingin dapat pujian dari manusia, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka malaikat syariat dia kepada kita ini satu. Harus ini mengenai kita juga, mengenai semua orang yang berhati-hati dalam motivasinya lain. Juga betul. Yang ketiga, orang yang beramal dengan potensi kemampuan dirinya, fisiknya, badannya kuat, ahli perang. Kalau perang paling terdepan. Ada tuh seorang sahabat, ketika perang melesat dia ke depan, paling barisan depan, berhadapan dengan musuh. Ahli dia dalam perang, main pedangnya luar biasa. Banyak orang musuh yang terbunuh karena dia, dan membuat para sahabat yang lain terkagum-kagum. Wah, siapa itu? Karena dia nggak diketahui. Dia pakai apa namanya? Pakai burdah, dia pakai masker apa sekarang ini kan kira-kira begitu. Pakai penutup wajah.
Nah, sehingga orang nggak tahu ini siapa ini. Oh, hebat banget itu ketika perang dia selalu melesat ke depan. Banyak membunuh. Selalu dipuji-puji. Peperangan berikutnya ketika sedang berkecamuk tiba-tiba melesat dia ke depan. Wah, kata para pasukan Islam itu ada si Fulan nih gitu. Ada. Orang terkagum-kagum. Nah, setelah itu sampailah para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasul siapa sih orang itu? Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia kalau pas lagi perang langsung muncul dari belakang, ke depan. Hebat. Apa kata Rasul? Dia itu ahli neraka. Gitu bilang. Padahal perang itu jihad, bisa bilang melawan musuh. Ternyata dia adalah ahli neraka. Apa heran? Ahli neraka. Dan dia kan mujahid gitu kan, jihad. Jihadnya pahala surga. Alasannya. Coba kemudian kita perhatikan pada perang berikutnya benar. Pada saat terjadi sedang sama perang, tiba-tiba dia melesat ke depan. Dia sudah banyak membunuh orang, dia kenapa? Jatuh dia dari kudanya. Nah, begitu jatuh dari kudanya, ada beberapa sahabat yang melihat dia kemudian mengarahkan mata pedangnya itu ke lehernya. Ya, jadi apa? Dia ternyata matinya bukan karena tertembak bukan karena nampan, tapi lehernya putus karena tertembak. Kalau dulu kan orang pedangnya itu tajam-tajam, Pak. Ya, gini aja langsung putus, apalagi giniin gitu kan. Matinya karena bunuh diri. Dan dia khawatir dikata orang hebat tapi matinya karena kalah dalam perang. Dia nggak mau kalah, dia mau menang terus gitu, maunya ini terus. Padahal orang yang jihad itu kan tujuan akhirnya adalah susah di jalan Allah. Gitu. Kalau sudah terpana ya sudah, kalau misalnya ini tinggal diobati, kalau sembuh ya ganti perang lagi kan begitu. Jadi ternyata betul kata Rasulullah. Begitu, ternyata si Fulan ini matinya bukan karena tapi karena alhamdulillah bin. Jadi dia ingin orientasinya apa? Orientasinya ingin dapat pengakuan dari Yesus. Makanya 3 kelompok manusia yang karena hartanya, yang karena ilmunya, yang karena kemampuan dirinya, kekuatan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi semua itu karena orientasinya bukan karena Allah. Akhirnya selain bukan hanya hapus amalnya, juga berpotensi masuk neraka. Makanya ayat ini pukulan buat kita. Perhatian, introspeksi buat kita, muhasabah ya buat kita. Allah berfirman, "Qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu." Banyak orang yang ketika dibeberkan nanti di hari kiamat, amal-amal yang telah dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, ya Allah menjadikan amal kabar ibu ya. Nah, inilah hadirin jamaah sekalian. Allah 3 hal dampak atau akibat bahayanya seseorang terjadi penyakit dia. Yang pertama, berpotensi jadi orang mati. Yang kedua, terjatuh pada sifat perilaku syirik, orang yang syirik kecil. Dan yang ketiga, hapus amal, jauh nanti dia. Alhamdulillah min. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.